Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Hidup. Berdoa mulai. Semoga dengan membaca doa ini teman-teman dan kita semua sehat selalu dan teman-teman tetap semangat belajarnya. Oke? Oke, di pagi hari ini kira-kira siapa yang tidak berangkat hari ini? Wah. Yang sama yang lo, Pak. Yanto sama juga. Sama ayam. Sudah Yang belum berangkat ya? Akan yang malam ketemu bapak. Berarti ada 4 orang yang tidak berangkat. Iya. Buat anak-anak itu tetap jaga kesehatan karena sebelum kita mulai belajar di pagi hari ini, Bapak ingin coba kalian bayangkan bahwa ada suatu kerajaan itu memiliki masa kejayaan yang luar biasa, dan di suatu kerajaan itu ada melahirkan banyak ilmuwan yang hebat dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang maju. Nah, kira-kira menurut kalian faktor apa saja sih yang bisa bikin suatu kerajaan itu menjadi maju dan berkembang? Ada yang tahu? Rajin belajar. Sumber daya yang punya pengaruh. Bukan ilmu yang penting. Punya pengaruh. Nah, kurang lebih yang disebutin teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait pelajaran Daulah Abbasiyah. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu Daulah Abbasiyah? Tidak. Jadi pelajaran kali ini kita akan membahas terkait Daulah Abbasiyah. Nah, untuk poin yang kita akan bahas, yang pertama itu ada terkait dengan sejarah berdirinya. Jadi terkait dengan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, dan kita akan membahas terkait dengan pengaruhnya. Pengaruh apa? Pengaruh dari ilmu pengetahuan. Nah, tentunya terkait dengan pelajaran kita di pagi hari ini, sejarah berdirinya dan pengaruh dari ilmu pengetahuan, tentu memberikan kita pemahaman terkait Daulah Abbasiyah. Jadi Bapak harap jadi anak-anak bisa memahami terkait sejarah maupun pengaruh dari Daulah Abbasiyah. Dan untuk nanti di akhir Bapak akan melakukan sedikit diskusi singkat dan memberikan kalian tugas terkait agar kalian paham apa itu Daulah Abbasiyah. Baik. Selanjutnya kita akan masuk materi terkait Daulah Abbasiyah. Yang pertama kita akan bahas terkait sejarah berdirinya. Nah, sebelum adanya Daulah Abbasiyah, tentunya sebelum adanya daulah ini, ada daulah yang namanya Daulah Umayyah. Teman-teman pasti sudah mempelajari Daulah Umayyah di kelas 7 semester 2. Nah, di sini terkait sejarah berdirinya adanya runtuh Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah. Tentunya Daulah Umayyah ini memiliki banyak prestasi di masa itu. Nah, tapi di sini kita akan membahas terkait runtuhnya Daulah Umayyah. Ada yang tahu kenapa Daulah Umayyah itu bisa runtuh? Hancur. Sebetulnya itu terkait dengan adanya perpecahan karena itu terkait perpecahan yang ada di Daulah Umayyah. Perpecahan ini adanya perpecahan di internal maupun di dalam eksternal.
Internalnya itu terkait dengan perpecahan di dalam keluarga Daulah Umayyah itu sendiri, dan juga adanya perpecahan antara kaum dari Arab Utara dan juga Arab Selatan. Nah, puncaknya itu runtuhnya Daulah Umayyah karena wafatnya khalifah terakhir. Ada yang tahu nggak siapa itu khalifah terakhir? Betul banget, yaitu Marwan bin Muhammad, yaitu wafat pada tahun 132 ya, atau 750 Masehi. Nah, setelah wafatnya khalifah terakhir, mulai berdiri Daulah Abbasiyah yang dipimpin pertama kali oleh siapa? Yang tahu? Nah, untuk Daulah Abbasiyah ini dipimpin pertama yaitu dari Abu Abbas As-Saffah. Nah, Abu Abbas As-Saffah yaitu khalifah pertama di Daulah Abbasiyah, tepatnya di Baghdad, yaitu di Irak yang kita ketahui sekarang. Setelah kita mengetahui tentunya khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah di Baghdad, Irak, ada yang tahu nggak sejarah berlangsungnya Daulah Abbasiyah itu berapa lama? 5 apa? 5 abad. Tentunya lebih tepatnya itu 550. Jadi 5,5 abad. Tepatnya di 750 sampai 1258 Masehi. Terima kasih sudah diingatkan. Ini 750 Masehi. Tentunya dengan adanya berdirinya Daulah Abbasiyah ini memiliki pengaruh yang signifikan terkait ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, tentunya di sini ada ilmu pengetahuan, terus ada stabilitas politik karena peradaban yang semakin maju dan juga melahirkan ilmuwan yang hebat. Contohnya itu ilmuwan yang ada pada masa zaman Daulah Abbasiyah ada Al-Khawarizmi, kemudian ada Ibnu Sina, Al-Kindi, yang pasti teman-teman tahu nggak itu siapa saja. Kemudian ini terkait dengan ilmuwan yang hebat ini, bisa kita katakan bahwa tidak lepas dari pengaruh pemimpin yang ada di Daulah Abbasiyah. Tentunya kita nanti akan mempelajari terkait siapa saja pemimpin ataupun khalifah khilafah Daulah Abbasiyah. Ada 37 khalifah. Yang pertama yang kita ketahui adalah Abu Abbas As-Saffah, dan ada beberapa khalifah yang namanya terkenal seperti Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Harun Ar-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun. Seperti itu. Nah, terkait dengan materi Daulah Abbasiyah, kita bisa simpulkan bahwa Daulah Abbasiyah ini berdiri selama 5,5 abad pada tahun 750 Masehi sampai 1258, yang memiliki sejarah yang berawal dari runtuhnya Daulah Umayyah didirikan oleh pendiri khalifah pertama yaitu Abu Abbas yang memiliki pengaruh dalam peradaban Islam. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, stabilitas politik, dan ilmuwan yang hebat. Nah, ini Bapak ingin teman-teman coba merenungkan terkait Daulah Abbasiyah ini. Menurut teman-teman, hal apa yang berharga terkait dengan Daulah Abbasiyah?
Apa lagi? Dan keluarga. Satu lagi. Ilmuwan. Kita beserta ilmuwan. Nah, itu dia. Nah, jadi terkait dengan yang sudah Bapak sampaikan, sholat apa siap, nanti teman-teman Bapak akan kasih PR. Nah, teman-teman, cari 3 ilmuwan yang tadi yang ada di daulah Abbasiyah yang belum Bapak sampaikan, kemudian minggu depan dikumpulkan beserta kontribusinya. Ya. Oke? Baik, mungkin itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan terkait daulah Abbasiyah. Tetap semangat teman-teman terkait ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum itu kita akhiri pelajaran di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga materi yang Bapak sampaikan berguna buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.